Baik teman-teman, di sini ada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi sebab dan akibat kolonialisme di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada mengevaluasi dampak kolonialisme dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Lanjut yang ketiga itu ada membuat peta konsep, kronologi kolonialisme dan tingkat global hingga nasional. Yang keempat menganalisis faktor munculnya nasionalisme Indonesia, dan yang terakhir itu ada menjelaskan berbagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Terima kasih ya Dian. Beri tepuk tangan. Oke, jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, yang harus kita capai dan tentunya yang harus kita tekuni dengan baik. Jadi, sebelum itu kita lanjut. Ibu mau bertanya nih sama kalian, sejauh mana sih pengetahuan global kalian? Yang pertama, ini ada gambar. Gambar apakah ini? Perahu kapal. Siapa lagi? Gambar apa lagi? Gambar apa, Ber? Perahu penjajah ya itu. Oh iya. Oh, Dian? Ini perahu para kolonialis bangsa barat ya. Yang di belakang siapa namanya? Natalia. Nah, Natalia, apa ini, Nak? Perahu kolonial. Hijau ini apa gambarnya? Kapal nenekku. Oh, kapal nenek moyangnya. Oke, bukan iya ya. Jadi iya benar, itu adalah sebuah kapal yang ditunggangi oleh bangsa atau orang-orang Eropa ketika datang ke Nusantara, tepatnya ke wilayah Indonesia. Yang selanjutnya, ini ada lagi gambar apakah ini? Itu bumbu mama itu. Rempah-rempah. Ya. Bumbu mama apa itu, Bu? Iya, apa aja namanya, Nak? Ada kunyit, Bu. Kunyit, pala, Kayu manis. yes, Cengkeh. merica, Pala. pala. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Udah pintar-pintar kalian, ya jangan kalian semua masa ya. Disuruh mama saya, Bu. Oh iya, betul. Berapa gambar lagi nih? Oh, satu lagi guys. Ini ada gambar yang terakhir. Gambar apakah ini? Berda naik kuda, Bu. Berda naik kuda. Pernah kau naik kuda gak? Belum, Bu, belum. Di bapak di belakang. Bapak naik kuda. Pangeran, yes. Tepat kata pangerannya. Ada lagi? Bapak naik kuda ini, Bu. Bapak umumnya apa? Oke. Beri tepuk tangan lagi. Jadi benar yang dikatakan siapa nak? Okta ya namamu ya? Okta. Ini adalah gambaran bagaimana perang di Diponegoro yang dijalankan di wilayah Jawa sana. Jadi ini ibaratkan si Pangeran Diponegoro ketika melakukan peperangan. Sebelumnya ibu mau tanya lah sama kalian, kolonialisme itu apa sih sepengetahuan kalian? Atau belum pernah kalian dengar kolonialisme ini? Kata kolonialisme ini? Kolonialisme. Penjajah itu, Bu. Arya? Penjajah, Bu, yang mencuri. Kolonialisme itu apa? Penjajah yang mencuri, Bu. Penjajah yang mencuri. Siapa lagi? Mencuri bumbu. Mencuri bumbu. Bumbu mamanya mungkin ya? Iya, Bu. Iya, Pasti, Bu. sebenarnya. Makanya yang bilang aku. Iya, Apalagi kolonialisme ini? Apa? Orang barat keras, Bu. Orang Barat. Terus? Orang jahat, Bu. Orang jahat. Mencuri, orang Barat, orang jahat. Jadi, kolonialisme bangsa Barat di Indonesia adalah suatu upaya negara bangsa Barat yang untuk menguasai negara-negara di luar mereka. Seperti apa? Mereka ingin menguasai negara, bukan negara Indonesia, wilayah Nusantara pada waktu itu. Belum ada kata Indonesia. Kenapa mereka menguasai? Salah satunya untuk mencuri bumbu rempah mamanya. Nah, itu dia. Iya. Latar belakangnya apa? Kedatangan bangsa Barat ini atau kedatangan bangsa Barat dalam melakukan kolonialisme ini ada latar belakangnya.
Yang pertama, gold. Apa gold? Kalau kita artikan secara keseharian kita, gold itu apa sih? Emas. Jadi mereka mencari kekayaan. Apalagi gospel. Apa gospel? Belum tahu ya? Nah, menyebarkan agama. Tepat sekali, Maya. Terus glory. Kejayaan, mencari kejayaan. Jadi ada 3 faktor yang mendorong bangsa Barat dalam melakukan kolonialisme ke bangsa-bangsa lainnya. Pertama, gold, glory, dan gospel. Paham sampai di situ? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Silahkan Okta baca ke depan, Mak. Semuanya. Ini aja. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia, Portugis, Belanda, atau VOC dan juga Inggris. Nah, ada 3. Terima kasih ya, Pak. Ya Bu, Ada 3 ternyata bangsa Barat yang menjajah Nusantara ini. Yang pertama si Portugis. Siapa sih si Portugis ini? Di wilayah mana dia? Eropa. Yes, Eropa. Belanda? Eropa juga. Inggris? Eropa juga. Jadi rata-rata yang menjajah wilayah Nusantara orang Eropa. Nah, ketika 3 negara ini melakukan kolonialisme ke bangsa-bangsa asing, salah satunya ke Nusantara, itu menyebabkan dampak atau akibat. Apa akibatnya? Yang pertama, dampak ekonomi. Ada monopoli perdagangan. Karena mereka tadi ingin mencuri bumbu rempah-rempahnya Mamak si Berda, maka di dalam itu terjadi suatu monopoli perdagangan. Kayak misalnya, mereka membeli rempah-rempah di Indonesia dengan harga yang murah. Ketika mereka membawa ke wilayah Eropa, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, harga yang fantastis. Jadi mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu tadi ya. Baru ada yang tanam paksa. Nah, tanam paksa ini mungkin nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana sejarahnya. Namun ya itu bermula ketika kolonialisme ini datang. Kolonialisme dan imperialisme nanti selanjutnya akan kita pelajari. Baru yang ketiga, kerja paksa. Hampir sama dengan tanam paksa tadi akibatnya ya. Dampak sosialnya apa? Stratifikasi sosial. Nah, datangnya kolonialisme Barat ke Indonesia, orang-orang Barat ke Indonesia, itu mereka membedakan antara tingkatan sosial. Mana rakyat pribumi, mana keturunan kerajaan, mana orang asil atau berkulit putih, mana orang Tionghoa. Jadi itu dibeda-bedakan rasanya. Mereka lah yang membawa tradisi seperti itu. Terus apa lagi? Diskriminasi rasial. Rasial atau sosial? Rasial jadi. Ketika ada stratifikasi atau pembedaan struktur sosial ini, kelas ini, maka tentu ada diskriminasi. Ada yang didiskriminasi. Siapa yang diskriminasi seringnya? Rakyat pribumi. Paham sampai di situ? Ada yang ditanyakan? Oke, pintar-pintar memang anak ini ya. Terus selanjutnya pendidikan terbatas. Kenapa datangnya kolonialisme itu ada pendidikan terbatas? Dia balik lagi ke poin kedua, nah. Ada diskriminasi rasial di sini. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bersekolah, berpendidikan. Jadi keturunan kerajaan yang hanya bisa bersekolah, atau keturunan-keturunan orang Eropa yang berkulit putih saja yang bisa bersekolah, sedangkan pribumi tidak bisa. Makanya pendidikan terbatas. Oke, kita lanjut ya. Tolong urut liris ke depan, Nak. Bacakan. Ya. Perlawan bangsa Indonesia. Melawan misi Perak di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perak Patri pada tahun 1821 sampai 1828. Perak Aceh. Terima kasih ya, Ruth. Nah, perlawanan bangsa Indonesia. Kira-kira Ibu mau bertanya sama Anak, kenapa bisa ada perlawanan bangsa Indonesia? Kan tadi kita membahas kolonialisme. Kenapa tiba-tiba ada perlawanan
Oh, dia mah suka-sukaan sama pribumi. Sama pribumi ini mau gimana nih buat dia? Dan si pribumi ini pun Rasa yang sakit hati dia, kecewa dia, makanya dia melawan. Oke. Jadi benar yang dibilangkan Dian dengan Berda bahwasanya kenapa ada perlawanan bangsa Indonesia? Ya karena ada ketidakadilan, kekerasan maupun kekecewaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia karena adanya kolonialisme ini dan karena adanya dampak dari kolonialisme. Oke, jadi kita lanjut ya anak-anak semua. Jadi perlawanan bangsa Indonesia itu ada dua jenis. Yang pertama perlawanan fisik, yang kedua perlawanan non fisik. Perlawanan fisik itu apa saja yang dibacakan teman kita tadi, skill list. Ada perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Ada perang Patri. Perang Patri ini terjadi di mana? Di Sumatera Barat. Terjadi pada tahun 1821 sampai 1838 dan terakhir perang Aceh. Nah, inilah perlawanan fisik tadi nih. Nah, kalau anak-anak tahu orang tua kita sering bilang kayak gini, kalau kita melakukan perlawanan dulu dengan menggunakan bambu runcing. Namun kalau kita pikirkan secara logikanya, mungkinkah kita membunuh penjajah itu dengan hanya bersenjatakan bambu runcing? Nah, Kenapa? karena pada saat itu masih ada senjata lain yang lebih bisa menyakitkan. Contohnya Parang itu. iya benar sih Pak kalau digunakan ya kan. Benar. Cuman kayak gini dia. Kenapa nenek moyang kita bilang itu dulu? Itulah saking gimana ya? Kami bisa melawan penjajah hanya dengan bambu runcing loh. Gitu. Ibaratnya mereka udah hebat kali Indonesia ini dengan bambu runcing aja bisa menghadap penjajah. Tapi sebenarnya tidak. Ada sistem politik juga dalam melakukan peperangan ini dulu. Kita juga sempat dipersenjatai. Ada main politiknya juga. Dan kita bayangkan bangsa Barat ini memiliki tenaga militer yang sangat kuat. Kalau dibombardirnya kita dengan senjata saja, udah mati kita semua. Mau melawan dengan bambu runcing tentu tidak bisa, mustahil. Jadi itu hanya kata kiasannya sejarahnya. Oke, perlawanan non fisik atau perlawanan modern itu apa? Yang pertama, terbentuknya organisasi-organisasi. Organisasi pertama yang menjadi perlawanan bangsa Indonesia adalah organisasi Budi Utomo. Ada yang tahu organisasi Budi Utomo? Saya organisasi yang didirikan oleh pendiri yang bernama Budi Utomo. Nah, benar. Tepuk tangan semua ya. Jadi benar, organisasi Budi Utomo ini didirikan oleh si Budi Utomonya. Namun anak-anak, organisasi ini bukan semena-mena suatu organisasi saja. Namun organisasi pertama yang melatar belakangi organisasi pendidikan dari orang-orang yang berpendidikan. Jadi mereka melawan penjajahan ya dengan ilmu pengetahuan, intelektualan mereka. Dengan itulah mereka melawan penjajahan. Yang kedua, organisasi Sarekat Islam. Nah, ini orang-orang Islam saja berorganisasi. Kalau di Budi Utomo ini kan semua mahasiswa yang tentunya berkuliah, yang tentunya berpendidikan. Yang ketiga ada Indis Party. Yang keempat ada PNI. Nah, PNI ini sesudah nanti kita akan bahas di materi selanjutnya yaitu pembentukan partai-partai politik. Nanti ya. Terus apa Bu faktor munculnya nasionalisme ini? Seperti yang dikatakan teman-teman tadi. Yang pertama adanya penderitaan rakyat akibat kolonialisme. Benar. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Nah, munculnya kaum terpelajar ini tentu memunculkan orang-orang yang sadar, oh, kami orang Indonesia ini nggak bisa terus-terus ditindas kayak gini, harus ada pergerakan dari kami, gitu ya kan? Yang ketiga apa? Pengaruh gerakan nasionalisme dunia. Jadi ternyata teman-teman, anak-anak ibu, perlawanan bangsa atau nasionalisme itu sudah dahulu dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Jadi bangsa Barat juga ada yang dijajah, bukan hanya wilayah Asia saja, wilayah Eropa juga dijajah. Nah, mereka pertama yang melakukan
bisa kok melakukan perlawanan dengan rasa nasionalismenya bisa kok terpantik gitu. Kenapa kita nggak bisa? Nah, makanya muncul rasa nasionalisme. Yang selanjutnya, kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, ini paling penting nih. Tapi ini kita bahas di materi selanjutnya ya, karena nanti terlalu melebar. Kita lanjut ya. Oke, karena tadi materinya sudah Ibu paparkan dan teman-teman juga sudah memaparkan apa yang diketahuinya, di sini kita mau diskusi materi yang kita peroleh tadi. Nah, Ibu akan membagi kelompok. Kita ada 6 orang ya tadi ya, berarti 3 kelompok, 2 orang ya. Langsung saja Ibu pilih ya. Berda sama Maya, Dian sama tadi Natalia, Luwilis sama Okta. Oke? Sudah tahu kan siapa teman sekelompoknya? Jadi tugas yang pertama mohon dicatat. Karena ini nanti bakalan kalian diskusikan di rumah terus dipresentasikan di pertemuan kita selanjutnya. Catat ya. Yang pertama, ringkasan materi yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, coba buat peta konsep dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang ketiga, apa sih faktor penyebab? Nah, peta konsepnya ini terdiri dari ini ya, nak. Faktor penyebab terjadinya peristiwa, dampak bagi masyarakat Indonesia itu apa? Kan tadi dampak bagi Indonesia hanya 2 Ibu. Hanya 2 Ibu. Terangkat di sini, sosial dan ekonomi. Tolong nanti tambahin budaya, politiknya. Oke? Baru di minggu depan kalian presentasikan, itu waktunya 5 menit. Ibu kasih presentasinya karena cuma memaparkan peta konsep dan ringkasan saja. Ringkasan itu nggak usah paparkan, kumpul sama Ibu di kertas HPS 1 lembar. Terus nanti peta konsepnya buat di kertas karton. Oke, paham? Oke. 1, 2, 3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Aduh iya ya, Ibu pun ngantuk juga. Kalau enggak kita ice breaking dulu. Boleh. Boleh. Ya. Oke, kita ice breaking. Kita ice breaking joget ya. Iya, sebentar ya. Ibu, Maya suka beda. Ya, soalnya dia teman-teman serem. Iya, boleh. Oh ya, nanti berada di depan. Ya, Maya coba. Bentar. Oke, anak-anak kita ice breaking dulu ya. Coba diri. Nah, pemandu kita kali ini Ibu
Jadi mungkin maksud si Dian ini lebih ke apa aja Bu setelah mereka ngambil bumbu dapurnya Mama Berda, apa aja gitu yang paling menyakitkan? Ya itu tadi mungkin yang seperti yang Ibu bilang, kerja tanah paksa. Nah itu kan terjadi setelah menguasai wilayah Indonesia ini, bukan setelah semua ya dikuasai, kayak kerajaan sudah dikuasainya, terus pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia sudah dapat ya terapkan sistem monopoli perdagangan itu, maka disitulah ketidakadilan mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi mungkin itu dia. Jadi ya. Ya Bu. Oke, jadi ada lagi? Saya Bu. Silahkan. Saya mau tanya terkait dengan tadi kan Ibu ada menjelaskan bahwa penjajahan itu kan dilakukan oleh bangsa-bangsa gitu kan. Kalau misalnya dari Timur Tengah ada nggak Bu yang menjajah Indonesia juga? Kalau sejarahnya tidak ada. Karena orang Timur Tengah ini sifatnya mereka berlayar ke wilayah-wilayah untuk melakukan perdagangan. Orang itu juga ada pemasukan terbesarnya apa? Misalnya minyak, wangi-wangian, bunga, dan ada juga rempah-rempahnya. Dan wilayah Timur Tengah ini juga cenderung dijajah oleh bangsa Barat tadi. Memang bangsa Barat ini gimana ya dibilangnya, agak tamak apa serakah semua lah di situ ya. Karena di wilayah mereka yang tidak memungkinkan untuk tumbuhnya rempah-rempah tadi, karena ada satu masa cuaca dingin gitu ya, musim salju atau sebagainya. Jadi bisa dijawab ya. Oke, ada lagi anak-anak? Paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini untuk anak-anak ibu yang berlima ini karena si Natalia ada izin tadi ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba. Bro, coba Bro, simpulkan Bro. Jadi pada masa kolonial tadi dijelaskan bagaimana masa penjajahan datang ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah yang dimiliki Indonesia. Oke, tepuk tangan dong. Jadi benar ya teman-teman. Kolonialisme bangsa Barat ini tentunya memiliki sebab, akibat, faktor pendorong, faktor penarik. Ya. Jadi apa sih alasan mereka melakukan penjajahan ke wilayah Indonesia? Karena tadi di wilayah Indonesia ini ternyata banyak rempah-rempah. Waktu pendorongnya apa? Di wilayah bangsa Barat ini nggak bisa menghasilkan rempah-rempah. Ekonomi mereka lagi krisis di sana. Dan maraknya orang-orang bangsa Barat itu melakukan pelayaran. Jadi ada faktor pendorong, ada faktor penarik, dan ada sebab akibatnya. Akibat atau dampaknya apa? Dampak yang negatif ada, dampak yang positif ada. Dampak positifnya apa? Kita jadi tahu, oh ternyata rempah-rempah ini bisa dijual semalaman ya. Ternyata rempah-rempah ini ada gunanya ya. Karena banyak nih anak-anak ibu semua rempah-rempah yang gunanya itu hanya sebatas tumbuh di hutan belukar saja. Tidak teridentifikasi pada awalnya. Setelah mereka datang, oh ternyata ini bisa. Ini bumbu rempah-rempah dan enak kalau dibuat dicampur masakan mamanya si Berda tadi. Gitu. Jadi mungkin kesimpulan secara lengkapnya Ibu sudah membuat ini di PPT ini apa? Kolonialisme terjadi karena keinginan bangsa Barat mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Kolonialisme membawa dampak besar dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan akibat kolonialisme tadi. Salah satunya perlawanan fisik dan non-fisik. Nasionalisme menjadi awal perjuangan menuju kemerdekaan. Semangat persatuan dan perjuangan para pahlawan harus terus diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu berharap nantinya kalau kalian sampai ke rumah, coba tengok-tengok dulu bumbu-bumbu dapur di bawah kalian. Coba kalian renungkan, bumbu dapur yang sekecil ini, lada misalnya, lada
Oke, jadi gue ingatkan ya, tadi tugasnya itu dikerjakan dengan baik. Jangan sampai kalian kerjakan, kalian tidak